Yang akan pikir Tarmizi Said juga hari ini. Maka lahir program 1 juta 1 keluarga untuk pasien yang dirujuk ke Zainal Abidin. Mungkin beliau sudah mencerna demikian, maka anak muda wajar kita prioritaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia rayanya Getanyo kami sapat bersama-sama dalam agenda kampanye calon bupati kita bersama, Kakanda Tarmizi SP dan Adinda Said Fadil. Selawat bering salam, sama-sama tanyo sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga beliau sekalian. Doa restu kita bersama kepada seluruh alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kakanda Tarmizi sebagai calon Bupati Aceh Barat. Pada malam ini beliau tidak didampingi oleh wakil beliau karena ada agenda yang sama juga seperti agenda kita pada malam hari ini yang dilaksanakan di Kecamatan Johan Pahlawan. Yang kami hormati orang tua kita, mantan Bupati Aceh Barat yang dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan, yaitu Dr. Honoris Causa Teku Haji Alaidin Shah atau Pak Haji Tito, yang selalu kita pantau dan kita lihat bersama hadir bersama Kakanda Tarmizi SP menjumpai Tanyo Bamandum di berbagai kecamatan dalam agenda yang sama seperti agenda Pak Malam yang berbahagia rayanya. Dan salam takzim luntuan dan penuh kebanggaan kepada seluruh masyarakat Waila Barat yang telah berhadir bak malam yang berbahagianya. Suatu kebanggaan karena luar biasa tumpah ruah hadir di lapangan Pasimali. Urusi luntuan Bandung, ada penghormatan kadang natuo yang luntuan sampaikan. Mohon maaf karena mengingat lun laki wate 10 menit mentong. Selaku mewakili partai koalisi ingin menyampaikan sedikit mungkin isu-isu daerah. Karena apa kon? Luntuan merupakan yang lagi disampaikan oleh saudara Nasir bahwa mantong di posisi DPRK Kabupaten Aceh Barat. Urusi luntuan memandum adik adun abang yang dirahmati Allah. Pak Tarmizi, apabila dona diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bah malamnya ulun tuan ingin menyampaikan ada beberapa isu strategis yang harus drone benahi jika drone terpilih sebagai Bupati Aceh Barat. Yang pertama, persoalan pendidikan. Kamu selaku legislatif di DPRK Aceh Barat selalu memperjuangkan pendidikannya sebagai pendidikan yang betul-betul maksimal dan optimal dinikmati oleh generasi bangsa. Persoalan jino le rumah sekolah yang jauh ketinggalan daripada pembangunan, nilai infrastruktur ini sangat jelek. Kadang-kadang ane sekolah hana guru, na guru
kadang-kadang kurang mumpuni, maka kamu dengan isu-isunya ke depan, terutama sekali Pak Tarmizi harus membenah persoalan pendidikan. Yang kedua, persoalan kesehatan. Urutnya persoalan kesehatan Bapak Ibu guna tepe di Aceh Barat, semua rumah sakit penuh. Nyo yang perlu isunya nyo karena dalam visi misi Pak Tarmizi. Maka selain partai memberikan amanah dan mandat kepada beliau, Lon selaku anak muda sabuh frekuensi dengan beliau. Isu strategis yang pertama, persoalan kesihatan orang kecil Tuan Bandung. Nyo adalah persoalan yang paling penting harus dibenahi oleh Sidro Bupati ke depan. Seluruh rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat penuh. Karena kenapa? Rumah sakit Cok Nyadin sudah over kapasitas, baik pun pasien maupun tenaga medis. Pakon hana bisa le ka mentok hanyut le di peraya. Setelah daripadanya rumah sakit swasta, baik itu Harapan Sehat maupun rumah sakit Kesrem di Ujung Gading juga penuh. Akhirnya kita harus berangkat ke klinik-klinik yang tidak ada layanan BPJS. Akhirnya tanya masyarakat payah mau obat di rumah. Ini persoalan hari ini mungkin sudah dilihat secara detail oleh Pak Tarmizi. Kenapa? Ada lo jawab. Seluruh puskesmas Pak Tarmizi hari ini di Kabupaten Aceh Barat, Lun sebagai mantan ketua Komisi PET sudah pernah turun ke 12 kecamatan dan 12 puskesmas di Kabupaten Aceh Barat. Semuanya dokter, tidak pernah ada yang standby di puskesmas. Betul? Semua dokter tidak pernah standby di puskesmas. Kenapa? Karena kepalanya tidak baik hingga ekornya tidak baik. Ke depan Pak Tarmizi terpilih, itu Pak Tarmizi harus berjanji ada dokter di setiap puskesmas yang standby melayani masyarakat Aceh Barat. Setuju? Itu satu poin penting yang harus Tuan sampaikan selaku DPRK yang kuwarisi dengan Pak Tarmizi SP. Adapun janji-janji beliau 17 kursi di DPRK akan mendukung program beliau. Tidak usah takut. Apapun yang disampaikan, kita akan mendapat persetujuan di DPRK. Pak Tarmizi, izin si atu karena Lun Hanatre menyampaikan kondisi agak kurang sehat. Hari ini kamu butuh komitmen seorang bupati. Persoalannya merupakan persoalan yang urgent di masyarakat. Kamu masyarakat kadang-kadang beraktivitas, relatif kaya, ikab ulu, diserang lem datang berbisa lainnya, mupok Honda. Ketika hadir ke puskesmas, miris hana dokter yang memberikan pelayanan karena via by phone, on call, salah-salah diberi dosis, salah-salah diberi layanan, masyarakat yang menanggung resiko. Ini catatan Pak Bupati. Semoga amin, amin, amin kan. Ini catatan Pak calon bupati. Semoga ke depan ini program prioritas utama. Itu ada dalam visi misi beliau. Jadi tidak usah takut. Ada dalam visi misi beliau. Yang pertama. Kemudian persoalan hari ini, kenapa timbul ide beliau memberikan 1 juta untuk keluarga pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Lun sampaikan baru si Tuan Bandung dan didengar oleh seluruh masyarakat Aceh Barat. Rumah sakit regional yang paling raya di Aceh Barat Uronyo itu akan berfungsi diperkirakan di tahun 2027. Kebutuhan anggaran itu 140 miliar lebih kurang. Tahun 2025 yang na anggaran rumah sakit regional hanya 50 juta, 50 miliar. 50 miliar kita butuh 2 tahun lagi untuk fungsional rumah sakit regional Cut Nyadin Melabuh.
dalam jangka 2020 ke 2027 pasien Kabupaten Aceh Barat yang rujuk ke Zainal Abidin 2 tahun yang kaji Nyanso yang akan fikir Tarmizi Said juga hari ini. Maka lahir program 1 juta 1 keluarga untuk pasien yang dirujuk ke Zainal Abidin. Mungkin beliau sudah mencerna demikian, maka anak muda wajar kita prioritaskan. Bapak Ibu, hal-hal yang lebih detail persoalan kesehatan lo rasa beliau lek spesialisnya, karena kepakon sudah kita lihat selama ini. Yang kelih isu strategis daerah Kabupaten Aceh Barat perlu Tuan sampaikan urang si Tuan Ban Bandung, persoalan pertanian. Seluruh Aceh Barat hari ini di tahun 2022 2023 gagal panen akibat hana iya. Ketika gagal panen petani uronyo, tidak ada sama siapa yang harus diminta bantu kecuali sama nada muda Kondanong Dawud Polpen, seorang bupati. Setuju nggak kita keserahkan Polpen ke Pak Tarmizi di tahun 2024 ini? Karena orang Silontuan memandung, seorang bupati sangat mudah membuat kebijakan, karena beliau adalah kuasa pengguna anggaran. Hanya dengan satu tanda tangan, persoalan masyarakat tuntas. Tentunya dengan persetujuan DPRK Kabupaten Aceh Barat. Mai setuju program-program ganyan yang kali disampaikan, akan setuju nyo partai yang dukung beliau. Dan di situ 17 kursi akan sah program apabila yang lain tidak datang. Artinya mencapai korup hingga sah tok palu aman. Ya dulu silon dua mandum. Saya malamnya sama-sama tak ikhlas. Waktu Padunggo dia pilih 43. Malamnya sama-sama dia ikhlas kibancara. Urang si Tuan Mamandung untuk berjalan program-program keinginan tanyo. Pakon selamanya hana program pro rakyat. Pakon hana program yang waktu lahir kegiatan yang hana berpihak kepada rakyat. Karena kos politik tinggi. Maka bahaya moni politik urang si Tuan Mamandung. Menyana pakai biaya moni politik, Tuan malamnya yang duluan pertama mengundurkan diri dari barisan Tarsa. Bahkan bahaya kepada kita. Watah bahaya ni. Nanti akan lahir program pesanan. Program yang berpihak kepada rakyat. Nepate habalun. Lampilek orang yang berjuta ho kakelah. Tapi pilkada menyepakat nyancit kagloh nanggo katanya nyo urus Tuan Mamandum di sinan kebijakan keputusan itu betul-betul kebijakan dan keputusan yang berpihak kepada rakyat. Maka jangan bebankan pos-pos politik, karena bahaya jika terjadi money politik. Urus Tuan Mamandum uronyo malam yang berbahagianyo belum ajak kita yang memandung itu sudah serahkan saboh kekuasaan tujuan kita berpolitik. Tanya baik je ke pengikut politik ibu-ibu, tetapi bujitlah ke pelaku politik. Tak ajak sama-sama rekan dan kerabat bagaimana berpolitik yang sebenarnya. Jadi supaya lahirlah bupati yang betul-betul memiliki kemampuan untuk mengurus rakyatnya. Karena tanya di seorang bupati itu ada hak otonomi yang bisa urus rumah tangganya sendiri. Jadi baik salah-salah juk Popen ke depan. Dawud Popen. Hadis polisi Tuan Mamandung lon hana bisa berkampanye panjang lebar, karena aku pegang hal-hal yang penting. Karena waktu beliau dilantik menjadi bupati, insyaallah juga isu itu akan kita gaungkan. Uronyo yakin mentong terhadap apa yang telah beliau sampaikan,
janji-janji atau program-program beliau dan kegiatan-kegiatan beliau, yakinlah semuanya bahwa itu akan terrealisasi. Kenapa terrealisasi? Karena di DPRK koalisi 17 buah kursi. Hana hambatan nyok ke depan na alasan mesti na hal-hal janji-janji yang tidak terrealisasi, berarti ada regulasi-regulasi ataupun ada peraturan-peraturan baru yang memang tidak bisa dikembangkan. Tetapi sekilas lon rasa itu tidak menjadi persoalan. Urusi lon Tuan Mamandum nyoke yang dapat lon tersampaikan selaku yang pertama mewakili partai koalisi, kemudian selaku anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat yang merupakan koalisi bersama dan koalisi dengan Pak Tarmizi Said. Eno kemantong lebih dan kurang luntuan laki maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.